Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang balik lagi di channel kami, channel Gubas 03. Seperti biasa, kalau kita mengerium bertiga seperti ini, kita akan membahas berita terkini ya, berita-berita yang menggemparkan publik, berita-berita viral pokoknya mah. Berita nolik lah, sok gaskeun. Yang pertama apa tuh? Langsung lah. Berhubung sekarang lagi viral di sosial media, di Twitter, Instagram, Facebook, bahkan di up di TV-TV nasional. Jadi ada video ini asusila, Video mesum. Oh yang lagi Zoom. rame itu ya. video inilah konten seksual gitu dari dua pasangan. Dan berita ini dimuat dari kompas.com pasca daripada penangkapan si pelaku. Judulnya adalah video kebaya merah ternyata dibuat 8 bulan lalu berdasarkan pesanan pemain dibayar 750.000. Jadi ini tuh mereka bikin video seks orderan gitu. Dan ternyata si video seksualnya itu gak di-up di Twitter jadinya itu sama si konsumennya itu. Jadi itu buat tadinya itu buat konsumsi pribadi. Ya, buat bacol. Mungkin sekarang udah bocor gitu. Ya, jadi ini bocor di-up sama gak tahu sama siapa sih, mungkin sama si konsumennya juga disebar gitu. Cuman ya itu dari pengakuan si pelaku ini tuh udah 8 bulan katanya dan baru ditangkap sekarang gitu. Nah isinya kita baca dulu ya. Boleh. Oke. Nah, tema khususnya dari ini Parman nih. Si ini apa yang nge-BAP si korban ini. Polisinya menurut Dia bilang keduanya mendapatkan order dari akun Twitter yang membuat video asusila berjudul resepsionis hotel. Jadi ada judulnya, video seksnya itu biasa genre lah gitu. Udah nonton videonya? Belum. Oh belum. Masa dong. Masih. Nanti minta ya. Oh boleh. Nah, berdasarkan tadi yang seperti saya bilang, berdasarkan pengakuan tersangka, video kebaya merah itu dibuat sekitar 8 bulan lalu gitu, atau sekitar 8 Maret 2022. Nah, lokasi pembuatannya itu di sebuah hotel Surabaya ya? ya di Surabaya, Gubeng, nomor 1710, lantai 17 gitu. Nah, mereka bergantian, jadi proses pengambilan shoot ke itu bergantian. Pertama tadi si cowok, terus ke si cewek, terus aja di orang-orang gitu. Iya emang itu dirangkai. Kalau saya kan udah nonton ya videonya. Waduh, Bermula dari si bagi link dong bang. Saya bukan OnlyFans. Jadi gimana? Itu sih awalnya si ceweknya nganterin aspat buat si cowoknya. Oh, reka adegannya Adegannya itu. Terus kata si ceweknya, taruh aja mbak di situ. Terus kata si cowoknya, terus kata si cowok suruh ngelapin lantai karena ada lantai basah. Nah setelah itu langsung terjadi bercocok tanam. Wah, asik sampai akhir ya. Sampai akhir. Waduh. Durasinya 16 menit kan itu. Wow, sangat ini ya, sangat mendalami Anda ya. Iya, saya nonton sampai habis. Tapi ini kan apanya? Pada akhirnya kan tersebar luas di sosial media gitu. Padahal janji dari si konsumen itu kan ya ini buat bahan pribadi gitu, bacol pribadi gitu. Nah, tanggapan dari kalian gimana tuh ngomongin kejadian ini? Kalau menurut saya nih, kenapa sampai diusut tuntas? Mungkin karena si pemeran memakai kebaya, kan kebaya budaya mungkin. Enggak, maksudnya sebelum kesana kalau menurut gue itu kenapa tadi di share gitu ya. Pertama mungkin kan kalau di Indonesia tuh gimana ya, apalagi di Twitter gitu ya. Jadi banyak itu konten-konten yang bersifatnya tadi itu pribadi. Kadang kalau misalkan ada yang iseng atau misalkan jadi sebuah satu misalkan jadi ancaman gitu misalkan macam-macam gua maksudnya jadi nanti gua sebarin gitu, bisa jadi mungkin kayak gitu faktor itu. Tapi kalau misalkan dari kasus ini sih yang menurut gua gitu ya, ini tuh jadi gimana ya, itu mah emang sengaja di share aja sama si pelaku, bukan sama yang konsumennya itu ya. Soalnya di Twitter tuh ada kayak gitu. Udah gue dia nih harga tipe 750.000. Tapi kenapa harus pakai kebaya gitu kan? Nah, itu justru yang jadi polemik. Itu orderan. Enggak, judulnya kan tema itunya, tema seks itu, tema konten seksualnya itu kan resepsionis hotel. Tapi kok pakai kebaya? Disuruh. Si konsumennya minta pakai kebaya.
buat ngelakuin adegan itunya. Itu fetis gitu. Ya bisa jadi sih. Kan mungkin ya kan fetish orang itu beda-beda, mungkin ya si konsumen itu ordernya ya dia itu berfantasinya kalau misalkan pakai kebaya mungkin lebih gimana gitu. Lalu jadi KKN Mungkin menarik. kalau lihat cewek yang pakai kebaya, si konsumennya kacanya bisa sampai 2 meter gitu. Waduh. Kan nggak tahu dia. Jadi KKN desa penari ya tuh. Tapi kalau misalkan ini gua coba pantiknya ngobrolin ruang lingkup privasi. Negara itu kan nggak punya berhak bagi orang ya, bagi guanya, negara itu nggak punya hak untuk kemudian masuk di ruang lingkup dapur keluarga gitu. Karena kalau misalkan negara ikut campur di urusan rumah tangga orang-orang keluarga ya, yang berkeluarga gitu, itu kan masuk ke dalam pelanggaran ini hak privasi gitu. Itu masuknya bahkan ke dalam hak asasi manusia gitu. Masuknya keluarga, kalau misalkan ini bukan keluarga, baru pasangan gitu, pasangan. Nah ini kan ini suami istri masalahnya. Ini udah suami istri. Suami istri. Dan ruang lingkupnya kan ya harusnya kan negara itu hanya mengurusi atau mengatur ruang-ruang yang bersifat ruang publik gitu. Enggak ruang Jadi keluarga. menurut Anda negara tidak berhak itu buat mengusut tuntas kasus ini. Bagi saya gitunya, bagi orang gitunya. Tapi gimana nih tanggapannya gitu? Kalau saya ya itu mungkin karena si pemeran ceweknya pakai kebaya terus videonya ke up viral. Soalnya kan kebaya itu kan di apa ya? Identik. Nah, di identiknya itu kan dengan warisan budaya yang benar-benar sakral gitu. Ya kan ini kan disalahgunakan gitu. Cuman yang saya aneh tuh di sini tuh kenapa gitu kalau kasus-kasus kayak gini cepat banget gitu diusutnya. Tapi kalau misalkan aparat gitu. Tapi kalau misalkan kasus-kasus yang lain Kayak sambalado, sambalado. gitu kan gak ini gitu gak gerjap gitu. Tapi kalau kayak gini-gini gerjap gitu anehnya tuh. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini tuh gak gercep banget sih. Ordeng kadang-kadang Ring, join. Tapi kan kalau misalkan dilihat dari pengakuan si ini, itu kan gak gercep amat, Dot. Maksudnya pembuatannya itu kan dilakukan pas tanggal 7 Maret, 8 Maret gitu kan. 8 bulan gitu. Udah lama. Tapi gak gercep gitu. Iya sih. Di pembuatannya emang udah 8 bulan, tapi viral-viralnya kan baru-baru sekarang. Mungkin Ya, viralnya itu baru sekarang. alasannya. Tapi kan kalau kakak sudah- mungkin gak bakal diusut tuntas itu video, soalnya sebelum video ini juga banyak kok video-video porno yang disetting gitu ini tapi gak viral. Tapi kan secara ranah hukum sosial gitu kan, kalau misalkan dilihat dari aspek hukumnya gitu ya, segala sesuatu hal yang dilakukan pelanggaran oleh masyarakat Indonesia yang bersifat mengganggu orang lain gitu. Pertanyaan orang ini menanya orangnya, apakah dengan munculnya video ini mengganggu atau enggak? Kalau buat saya mengenakan sih, cuci mata lumayan. Kalau misalkan mengenakan, kenapa negara memberantas ataupun mengusut masalah ini gitu? Padahal kita sebagai saya nggak nonton sihnya, jadi saya nggak menikmati gitu, belum menikmati. Sebagai masyarakat yang sempat menonton ini kan secara tidak langsung menikmati video tersebut dan tidak terganggu. Faktanya kan seperti itulah gitu. Kalau misalkan dilihat dari fakta integritas yang ada di lapangan gitu. Mungkin yang jadi masalah adalah outfitnya. Outfitnya. Ya, itu. Outfitnya jadi melecehkan gitu. Ya, Jadi gitu. meresahkannya di sana bukan apa yang dilakukannya gitu. Berarti ini memang hukum yang berangkat dari point of view birokrasi lah atau negara lah ya. Tapi kita sebagai masyarakat justru cenderung gimana? Tapi Biasa isi aja. kebayanya juga di barang bukti gak dapet, soalnya langsung dibakar sama si pelakunya. Oh iya itu langsung dibakar kan? Yang dapat barang buktinya ada video yang lain kalau nggak salah 9 Iya. Oh, berarti ini sudah berjalan lebih. Iya. Penghasilannya emang dia dari jual-jual video gitu mungkin. Oke. Mata pencahariannya. Dari konten. Tapi dari berita yang dimuat, ini nggak ada respon dari pakar-pakar tertentu kita atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Kalau misalkan diidentikan dengan tadinya kebaya, itu nggak ada respon dari tokoh-tokoh setempat gitu. Atau mungkin belum ya, karena ini kan videonya beritanya baru dimuat sekitar 2 jam yang lalu gitu. Terus bagaimana nih tanggapannya? Kemarin kan Tanggapan apa ini? bisa tanya videonya? Hmm. Bisa tanya? Terdapat. Tapi menurut kalian sepakat atau tidak sih kalau misalkan hal-hal yang bersifat privasi seperti ini dan divisualkan
negara tidak berhak untuk ikut campur gitu. Dan itu masuknya ke dalam ranah-ranah fantasi orang-orang tertentu gitu. Sebenarnya sih kalau dari opini saya gitu ya, masalah itu yang nyebarinnya bukan iya. bukan yang ada di video, emang sih maksudnya yang di video juga mungkin salah, cuman kan dia itu kan apa ya, nggak berniat untuk menyebarluaskan gitu, cuman ya tetap salah gitu, cuman yang lebih salah sih yang seharusnya ditangkap juga yang nyebarinnya juga. Tapi Iya. kalau ini masalah outfit, kenapa yang kasus sebelum ini kan ada juga Pina Garut itu kan nggak pakai kebaya tapi ditangkap si pelakunya. Oh iya Pina Garut. Sebelumnya kan ada viral juga Pina Garut. Iya jadi. Terus dampak ke masyarakat pun apakah akan memunculkan pelecehan seksual berangkat dari kasus-kasus video-video yang Bisa dimuat. jadi. Tapi masalahnya kalau misalnya memang karena pelakuannya seperti itu, karena Pina Garut itu nggak melengkekan. Tapi karena memang ya gak tau lah itu mah. Gebeng gitu. Gak tahu. Cuman masalahnya apakah semua yang membuat video dalam tanda kutip warga Indonesia ditangkap? Nah itu tuh. Kan enggak. Oh, Enggak. Emang. Jadi- Diintir orang gitu. Jadi masih harus ada perkembangan hukum mengenai hal ini. Kalau mau ditangkap semuanya yang melakukan kasus pornografi ditangkap. Oh iya juga sih kan suka adanya di aplikasi-aplikasi Ya tertentu. banyak lah. Aplikasi apa sih itu tuh? Udah tahu. Itulah. Atau jangan-jangan berita ini dimuat untuk memperbaiki citra Ya, bisa. atau mengalihkan isu. Jadi ya mungkin Mereka isu sih kalau saya lebih tepatnya itu mungkin. jadi biar seakan-akan kinerjanya bagus itu. Wow, ini sudah masuk ke jurang dikit lagi. Kita ganti topik saja. Next. berita. Oke. Balik. Sebenarnya kayak gitu. Wah, lanjut Lanjut lah tadi. Lanjutnya. Tadi teh karek ngebahas kebaya merahnya. Tadi baru aja ngebahas kebaya merah. Sok mulai lah. Kita lanjutnya. Sponsor, mana? Di atas. Buat ini, buat berita kedua itu masih di kompas.com. Judulnya maling ketiduran dan dibangunkan polisi di ruang guru SD di Blora. Begini kronologinya. Cakep. Oke, kita dulu ya. Deskripsi videonya. Sebuah video yang memperlihatkan polisi sedang membangunkan maling dan menangkapnya di sebuah ruangan sekolah dasar. Viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di SDN 1 Taman Rejo, Kecamatan Tanjungan, Kabupaten Blora di Jateng. Nah, dalam video tersebut, si maling bernama ngaranna keren nih. Gangsar Arianto. Oh. Bekasin motor ya tetap. Warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut sedang tertidur pulas, kemudian dibangunkan dan diborgol oleh pihak kepolisian. Nah, jadi si maling ini ternyata mau ngambil uang kas milik sekolah SD ini teh. Nah si maling ini masuk lewat jalan parkiran guru. Dia tuh naik ke genteng, si gentengnya dibuka dan masuk lewat plafon. Nah tiba-tiba Juga berit. sekitaran jam 2 atau jam 3 pagi dia tuh ngantuk. Dengan alasan ataupun dari pengakuannya pas waktu di BAP, si maling itu bilang, nah saya kira saya gak bakalan tidur sampai pagi banget, dan saya nggak mau bangun jam 5 gitu ngomong nanti. Mau sholat subuh dulu mungkin Iya, ya. enggak ajar. Mungkin kan. Barangkalinya. Barangkali. Jangan maling kata sholat tuh bangsat. Sholat merupakan kewajiban itu. Oke siap. Ya ketidurannya teh di ruangan apa? Di ruangan guru. Oh, di ruang guru. Kan di sana ada ini apa ruang? Ada kan bendahara nih nyimpen uang. Nah nggak tahu nih dia tuh tahu dari mana gitu. Ada uang di uang kas di ruangan guru tersebut. Nah ini belum dicari tahu. Terus dibangunin sama polisinya gimana? Apakah nanya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Enggak, pas dibangunnya biasa sih, kayak dia kayak shock gitu. Gini. Wah, polisi, aku ketahuan. Cuman jangan mau lah maling kesayangan. Nah, mungkin ya wajar lah karena setiap pekerjaan capek gitu, jadi butuh rehat sejenak. Rehat sejenak ya. Tiba-tiba kesarean full anjir. Gokil maling ya, keren. Jarang-jarang awal maling sih. gitu. Cuman
maksudnya bisa kepikiran aja gitu. Nya orang jadi si maling ieu gitu. Orang mau ngomong nyokot duit langsung cauk gitu. Ini kan sare heula niat gitu tah. Anjir kecapean kumaha sih lain soal mah capek gitu kan ngebongkar genteng. Jigana ieu target anu kasabaraha gitu. Oh, emang kayaknya bisa. Saya Lisna. Lisna. Sare di gua. Saking banyak jo. Kamu cek urang maling ieu geus direncanakeun ngahaja dia itu. Maksudnya Geus dikonsepkeun tina mitina. Jadi rek tidur lah gitu. dikonsepkeun maling tuh sare di dinya gitu. Tujuannya? Tujuannya? Ya jadi ngarak viral. Anjir. Viral dengan cara yang sangat Kan gitu ya nama. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Next. Berita tidak bermutu anjir. Next. Next video lah. Kita masuk ke berita internasional sekarang. Jadi kita tidak akan membicarakan kejadian-kejadian yang ada di Indonesia dulu. Satu berita ini berjudul ini artikel sih. Guru wanita ini ganti kelamin jadi pria demi bisa menikahi muridnya. Nah, kejadiannya itu di India. Isinya adalah seorang guru di India jadi viral setelah menikahi muridnya. Guru yang punya nama asli Mira Kuntal itu semakin kontroversial karena memilih mengganti kelaminnya demi bisa hidup bersama si pujaan hatinya gitu. Nah, Mira yang merupakan guru olahraga gini aja jatuh cinta dengan murid perempuannya Kalpana Fudzar. Cinta sesama jenis itu tentu saja mendapatkan tentangan sehingga Mira kini menjadi transgender pria untuk bisa menikahi Kalpana. Nah, ngomongin di India, kalau seingat gua anjir. Seingat orang di India itu udah dilegalkan LGBT itu. Tapi masih ada pertentangan tuh menurut artikel yang dimuat tuh. Jadi masyarakat sekitar tuh kayak inilah naon sih naon gitu ganti kelamin dia mau menikah dulunya. Kan demi cinta apapun kulakukan. Demi cinta apapun. Tapi apa tuh sih makin jadi ganti kelamin. Naon? Kalau menurut saya itu yang salah orang tuanya. Nah, jadi ke orang tua anak. Coba tadi ke atas dulu namanya siapa? Nama si pria atau si muridnya? Ya si yang jadi transgender itu. Mira Kuntal. Nah itu salah ngasih namanya. Ayo ngerti kamar arahnya. Ya. Coba kalau misalkan Mira Miki gitu atau apa? Mira Miki. Itu kan ya berarti benar gitu nama itu adalah doa mungkin. Oh iya. Ya, Bener. Karena namanya Mira Kuntal dan si gurunya perempuan. Coba ngerangin Mira Miki mereka. Nah, coba kalau kayak gitu. Bisa dot keren mana ini. Jangan bunga tinggalan. Jadi kan kayak gini kasusnya. Tapi tanggapan kalian gimana tuh? Yang lain? Tapi berarti gaji guru di India gede ya, bisa operasi kelamin. Anjir loh, bener. Kayaknya bener ya. Mahal. Mahal. Hari transgender kan dipotong seluruhnya. Kayak itu bukan dipotong, berarti ditambah. Oh iya ditambah ditempelan kulen gitu. Mungkin pakai barang bekas sering. Bermakas ngacur aja. Lebih murah gitu. Tapi transgender kan ditambahan bener? Dioperasi gitu, duitnya gede lah. Tinggal apa? Daripada tim sampingan. Gede gajinya. Keren anjir. Mira Kuntal. Nah itu berarti nanti pesan buat orang tua kalau misalkan mau ngasih nama harus dipikirin baik-baik buat kedepannya gitu. Jadi jangan asal ngasih nama. Itu Gak apa-apa kalau namanya Demasi Prahmat nah, banyak. itu nggak apa-apa. Mungkin kalau kayak kemarin kan berita sebelumnya kita bahas ini anak kan namanya Demasif. Siapa tahu mungkin kedepannya itu jadi musisi gitu kan, jadi seniman gitu kan, kayak gitu. Nah ini jadi contoh lah ya buat orang tua supaya tidak asal. Next video terakhir lah ya. Ya terakhir. Ini dimuat dari kompas.com juga. Tapi saya harap teman-teman tidak shocknya dengar video ini, berita ini. Isinya itu adalah berjudul emosi karena cemburu seorang suami di Kediri bakar rumahnya hingga ludas. Wih, Wow, mengerikan. kan. Seorang pria berinisial WA 40 tahun di kota Kediri, Jawa Timur membakar rumah yang ditinggalnya karena cemburu terhadap istrinya yang ia duga selingkuh. Akibat perbuatannya,
warga kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kediri, seluruh perabotan yang ada di dalamnya itu hangus. Proses pemadaman pun sempat terkendala. Mobil pemadam kebakaran tertahan di luar gang. Beruntung selangnya masih bisa menjangkau. Nah, dengan bantuan warga sekitar, api kemudian berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Wow, dan kerugian yang dialami oleh si bapak ini yang membakar rumahnya sendiri itu sekitar Bapak pun tahu 7 juta rupiah, 70 juta rupiah anjir. 7 juta rupiah. Wow, kerugian material tersebut ditaksir sekitar 7 juta rupiah. Tapi beruntungnya enggak ini. Gak ada korban Gak ada jiwa ya? korban juga. Terus rumah-rumah yang di pinggir rumah ini itu gak terkena dampak apinya gitu. itu yang dinamakan cinta buta. Soalnya itu si bapak-bapak tadi nanti mau bakar sampah. Pan cemburu ya Itu kan gara-gara cinta, kan cinta buta. Jadi pokok jadi bakar iman. Enggak, kalau menurut gua nih kenapa dia membakar rumah? Kenapa coba? Coba ke atas dulu. Oke. Jadi judulnya apa? Emosi karena cemburu seorang suami di Kediri bakar rumahnya yang geludes. Nah, kenapa dia kan bakar rumah nih? Soalnya dia udah kehabisan bensin. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi gini, kehabisan bensin di sini tuh istilahnya gini. Kan biasa kalau lu misalkan suka sama cewek nih, kalau awal-awal kan pasti ada api asmara. Wasi, Nah, oke. dia tuh udah kehabisan bensin, jadi Oh. udah kehabisan ide gitu. Iya. Aduh, makan apa lagi ya gitu. Kebetulan dia cemburu, udah bakal, karena ini kan apinya api cemburu, jadi dia bakal rumah. Wah, Kalau misalkan dia Api asmara. api asmara itu berarti dia Bakar apa? Tapi asmara mah penyanyi dangdut anjir. emang happy. Nah gitulah. Ya, intinya tapi si bapak iya cek urang teh salah. Nah, itu salah. Salah lah tuh anjir, enak kan. Depan masalah sakti mah imah. Emang manehna Tapi kan di Maeta kan teu manehna unggul ya istrina. kan ente korban jiwa. Emang Kenalkan Emang apa sih? masukna. tapi kan kerugiannya itu kan ditaksir sekitar 7 juta. Tapi kerugian buat mana? Terus istrina kumaha tuh? Kan yang melanggar hukum itu adalah yang merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri ini mah bukan orang lain. Itu salah. Itu salah. Merugikan diri sendiri. Itu salah. Soalnya eta istrina kan terjadi korban jiwa kan. Tapi salah sih. Jelema dicemburu mah soalnya kalap, lawan dia dipigawe. Tapi salah sih juga. Kumaha sih nampak tadi salah, itu salah. Emang jadi salah banget nanti ya. Kalian sebagai narasumber itu gimana sih? Tapi dia juga niat si bapak yang merusak rumah tangga we teman. Cemburu terus udahlah rusak we rumah tanggana tapi itu bukan tangga. Jadi nggak usah rumah. Eta. Gitu. Aduh. Gitu. Ya. Bisa. Bener. Coba misalkan si bapak itu punya tangga, nggak mungkin dia bakal rumah, pasti tangganya dulu sebelum rumahnya. Dulu. Soalnya rumahnya itu kan dipertahanin gitu. Anjing. Berhubung dia nggak punya tangga, jadi dia bakal rumah. Jadi nanti yang sisanya itu tangganya aja, jadi rumahnya udah nggak ada. Gitu. Tapi rumah tetangganya kebakaran kan? Enggak. Enggak. Emang udah dikonsep. Sama si bapaknya udah diperhitungkan itu. Puasa makan ke rumah tetangga. Gitu. Kalap. Untung maling tadi udah maling imah iya. Kamu balik gimana aku? Enggak dulu. Ya Dulu. Kasarian Udah. saling dia ya. Masa tadi main kesadaran kene keluar tadi. Capek. Duh. Anjir sangat tidak berkompeten sekali. Nyeleneh sekali ya guys. Ya, gitu lah. Oke. Itu saja mungkin kita. Jadi kesimpulannya kita jangan bermunafik lah bahagia. Gitu. Lebih baik punya tangga. Kecuali kalau misalkan kita main apinya api ini. Sekalian nih gue punya tebak-tebakan. Api apa? Mau tapi lo. Nggak jadi. Anjir. Ya gitu aja lah intinya mah. Nggak ada intinya sih di sini mah ya nyablak aja gitu.
Ya, semoga Eta tebak-tebakan Madura aing Nanti buat episode selanjutnya nanti ada. Jadi dipikirinnya api apa gitu. Ada nanti. Oke, itu saja liputan yang bisa disampaikan berita-berita terkini. Nanti next video mungkin akan ada fenomena-fenomena yang lebih menariknya yang akan kita bahas. Sama nanti ada tebak-tebakan api gitu ya. Ya, itu. Saya Pacul. Saya Murdot. Saya Murdot. Saya Terima Murdot. kasih. Terima kasih.